Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Geografi kelas B angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah Asesmen Pembelajaran Geografi dengan judul Penilaian Hasil Belajar. Nah, kelompok 1 ini terdiri atas saya sendiri, Gamar Ambarwati Daeng Palalo, kemudian ada Ismiati Biki dan Ramli Latif. Nah, untuk materi yang akan dijelaskan di video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian penilaian hasil belajar, kriteria penilaian hasil belajar, pelaksanaan penilaian, dan manfaat penilaian hasil belajar. Nah, baiklah langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian penilaian hasil belajar. Jadi, penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu sebagai grading. Jadi, penilaian ditunjukkan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat seleksi. Penilaian ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak masuk dalam kategori tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bimbingan. Jadi penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Yang keempat yaitu sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan oleh peserta didik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai alat prediksi. Nah, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Yang pertama, kesesuaian dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Kompetensi dasar merupakan hal yang harus dicapai oleh siswa. Diharapkan hasil belajar siswa akan terjadi perubahan karakter dan mental siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Untuk itu, dalam merumuskan indikator, perlu dibuat semata-mata guna mencapai kompetensi dasar. Yang kedua itu ada kesesuaian dengan tujuan dan fungsi penilaian. Dalam melaksanakan penilaian, terlebih dahulu menentukan tujuan dilaksanakannya penilaian. Tujuan itu akan mengarahkan proses pelaksanaannya agar lebih fokus pada aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, kesesuaian dengan unsur penilaian. Sebelum melaksanakan penilaian, unsur-unsur yang menunjang proses penilaian harus diperhatikan agar menghasilkan data dan informasi yang akurat, valid, dan objektif. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan aspek-aspek yang dinilai. Aspek-aspek penilaian akan menjawab kebutuhan tujuan dilaksanakannya penilaian. Olehnya itu, aspek yang akan dinilai harus dipertegas sehingga dapat diperoleh data yang diharapkan. Yang kelima, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembelajaran karena berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki. Olehnya itu, dalam menyusun alat atau instrumen penilaian baik tes maupun non-tes, tingkat perkembangan peserta didik menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan jenis dan alat penilaian. Mengukur proses dan hasil belajar siswa tergantung alat dan jenis penilaian yang digunakan baik tes maupun non-tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan
tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites itu sendiri. Jadi berdasarkan alat pelaksanaannya, secara garis besar, alat penilaian dengan teknik tes ini dikelompokkan menjadi 3. Kedua tes lisan, yang ketiga itu atau yang terakhir tes praktik atau perbuatan. Nah, yang pertama itu tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawabannya itu secara tertulis, baik pilihan maupun lisan atau isian. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan adalah teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaannya itu dan jawabannya atau pernyataan ataupun tanggapannya disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Yang ketiga yaitu tes praktik atau tes perbuatan. Tes praktik atau tes perbuatan ini adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didiknya itu mendemonstrasikan atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Jadi yang kedua itu teknik non-tes. Jadi teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran, terutama itu mengenai karakteristik, sikap, ataupun kepribadian. Nah, teknik penilaian non-tes ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Nah, pengamatan atau observasi itu adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya. Yang kedua yaitu penguasaan. Penilaian dengan penguasaan itu adalah suatu teknik yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga yaitu produk. Penilaian produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun sampai hasil akhir. Nah, pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Jadi yang selanjutnya yang keempat yaitu pemanfaatan penilaian hasil belajar. Jadi yang pertama kita bahas yaitu manfaat bagi siswa. Melalui penilaian, siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Apakah siswa merasa puas atau tidak dengan hasil belajar yang telah diperolehnya? Bila hasil belajarnya memuaskan, akan menyenangkan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Nah, jika hasil belajarnya tidak memuaskan, maka siswa itu akan berusaha agar penilaian berikutnya dia memperoleh hasil lagi yang memuaskan. Yang kedua itu manfaat bagi guru. Berdasarkan hasil penilaian bagi guru itu dibedakan menjadi 3, yaitu guru dapat mengetahui siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajaran dan siswa mana yang belum berhasil menguasai pelajaran atau bahan belajar. Yang kedua yaitu guru dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan itu sudah tepat bagi siswa atau belum. Apabila materi sudah tepat, di waktu yang akan datang tidak akan perlu lagi ada perubahan. Yang ketiga itu guru akan mengetahui metode yang digunakan sudah tepat juga atau belum. Nah, jika hasil yang diperoleh sebagian besar siswa mendapatkan nilai yang bagus dengan metode yang sudah tepat, tetapi sebaliknya, bila sebagian besar siswa mendapatkan hasil yang tidak bagus, jadi maka metode yang akan digunakan harus dipertimbangkan kembali dan kalau perlu harus diganti. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi sekolah. Nah, keberhasilan guru dan siswa melaksanakan pembelajaran itu berdampak positif bagi sekolah. Jadi dampaknya itu bagi sekolah dibedakan menjadi 3, yaitu
mengetahui kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cerminan kualitas suatu sekolah. Yang kedua itu untuk mengetahui tepat tidaknya kurikulum yang dipakai oleh sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga itu untuk dapat mengetahui kemajuan perkembangan penilaian dari tahun ke tahun. Sehingga menjadi pedoman bagi sekolah untuk tindakan selanjutnya.